Malam pertama dihabiskan dengan tidur dan tanpa sadar keduanya tidur dengan saling memeluk. Tak ada yang terjadi seperti yang diharapkan para orang tua yang menginginkan keduanya segera memproses kehadiran cucu mereka. Mendengar suara azan dari ponselnya membuat Ayunda membuka matanya dan terkejut saat bibirnya berada di kulit seseorang. Posisi bibir Ayunda menyentuh dada Guna yang terlelap tanpa memakai bajunya. Ayunda segera menunduk dan menyikap selimut dan ia bernafas lega karena ternyata ia masih memakai pakaian lengkap. Ayunda menjauhkan tubuhnya dan segera duduk. Ia melihat di jarinya dan terdapat sebuah cincin pernikahan dan ia juga melihat di jari Guna juga terdapat cincin Ayunda. Ayunda menepuk pipinya dan meyakinkan diri jika ini adalah mimpi. Matikan ponselnya, ucap Guna. Ia terduduk dan segera turun dari ranjang. Guna menghadap Ayunda dan menunjuk dadanya yang terdapat air yang belum mengering. Ini apa? Tanya Guna. Ayunda segera mengambil ponselnya dan mematikannya. Enggak tahu, ucap Ayunda dengan wajah yang memerah. Dasar wanita ileren, ucap Guna membuat Ayunda melototkan matanya dan ia mengambil bantal dan melempar bantal itu hingga mengenai kepala Guna. Guna menatap Ayunda dengan datar. Sekarang saya tahu kebiasaan aneh kamu. Kamu suka cium saya dan juga suka memeluk saya. Ternyata kamu memang luar biasa, Ayu, ucap Guna membuat Ayu segera berdiri dan menatap Guna dengan tatapan kesal. Mana aku tahu kalau aku yang peluk kamu duluan atau kamu yang peluk aku duluan. Dan siapa juga yang ileren? Kamu tuh yang ileren, teriak Ayunda membuat Guna mengangkat kedua alisnya. Lihat di bibir kamu, ucap Guna. Ayunda segera berlari menuju wastafel yang berada di dalam kamar mandi dan ia melihat air yang mengering di sudut bibir dan pipinya. Guna masuk ke dalam kamar mandi dengan handuk di pinggangnya. Ia segera menggeser tubuh Ayunda dengan lengannya agar bergeser. Kamu nih, apa-apaan sih? Kesal Guna. Saya mau sikat gigi, mandi dan sholat, ucap Guna. Aku juga mau sikat gigi, mandi dan juga sholat, ucap Ayunda tidak mau kalah. Ia mengambil sikat gigi dan segera menggosok giginya sama seperti Guna yang sedang menggosok giginya. Guna menggosok giginya dengan santai sambil menatap kaca yang memperlihatkan wajah dirinya dan juga Ayunda. Ayunda tidak mau kalah. Ia menggosok giginya sambil menatap Guna dengan tatapan kesal. Guna berkumur dan kemudian membersihkan bibirnya dengan air. Ayunda juga mengikuti apa yang dilakukan Guna. Guna melangkahkan kakinya dan Ayunda juga melangkahkan kakinya hingga ia membentur punggung Guna yang sengaja berhenti mendadak. Aduh, kenapa sih berhenti gak bilang-bilang? Kesal Ayunda sambil mengelus dahinya. Kamu mau kemana? Mau mandi? Tanya Guna. Iya,
Masa mau cebok, BAB juga belum, ucap Ayunda. Guna memegang tangan Ayunda membuat Ayunda waspada. Ayo kita mandi bareng, ucap Guna membuat Ayunda terkejut dan mendorong Guna, namun tubuh Guna yang kekar lebih kuat hingga Ayunda terjatuh dan tanpa sadar menarik handuk yang ada di pinggang Guna. Ah! Teriak Ayunda membuat Guna menutup mulut Ayunda dengan telapak tangannya. Gak usah teriak-teriak, kesal Guna. Kamu gak pakai celana, ucap Ayunda. Pakai kok, otak kamu aja yang mesum, jelas Guna. Ayunda membuka mulutnya dan ia melihat boxer yang dipakai Guna. Mampus gue, malu-maluin aja. Minggir sana, saya mau mandi kalau kamu gak mau ikutan mandi bersama. Kamu keluar. Sebentar lagi waktu subuh habis. Kesal Guna membuat Ayunda terpaksa mengalah. Ayunda segera keluar dari kamar dan turun menuju lantai 2 dengan handuknya. Dengan terpaksa, ia harus olahraga pagi menuju lantai 2. Ayunda melihat sebuah kamar dan ia segera masuk ke sana. Kamar itu adalah kamar yang diperuntukkan untuk tamu. Guna kampret, gak mau ngalah sama istrinya. Suami macam apa itu? Itulah tadi Mangatun Lovers, bab 16. Pengantin baru tapi sudah berantem rame terus. Menarik tapi. Oke, kita akan segera melanjutkan ke bab berikutnya. As usual, wait for me, don't go away, stay tuned to be continued. Bersambung. Bab 17 berjudul Sivian. Masih dalam cerita CEO-ku suamiku. Mari kita dengarkan bersama. Ayunda segera turun dan memilih masuk ke dalam lift dibandingkan turun tangga, dan ia akan kelelahan dan berkeringat. Berbeda dengan Guna yang memilih untuk turun melalui tangga. Saat ini keluarga Besan Candrama sedang sarapan bersama. Resepsi pernikahan kalian untuk sementara